Cukup besar ya? Cukup besar, Pak. Oke. Pas, Pak, cukup. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tidak salah kita bahas pertemuan 2 apa pertemuan 3 ya? Pertemuan 2 ya. Kita bahas kali ini terkait dengan wire EDM. Di mana wire EDM ini ya seperti yang kita tahu, wire ini kawat ya. EDM itu electric discharge machine. Jadi maksudnya ini dia mesinnya itu memanfaatkan discharge dari listrik ya, dengan menggunakan medianya adalah wire. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa proses manufaktur 2 itu kita membahas terkait tentang proses pemasinan non konvensional atau berbeda dengan konvensional, yaitu tidak adanya kontak langsung dengan benda kerja antara tools dengan benda kerja tidak melalui kontak langsung. Salah satu persyaratan. Walaupun di sini menggunakan medianya adalah wire, tetapi di wire ini bukan berfungsi sebagai pemotong langsung seperti pahat bubut ataupun seperti pahat miring, pahat drill secara umum ya, sehingga dia kontak langsung terus memotong. Ini tidak, tapi wire EDM ini memanfaatkan energi listrik pada wire dengan arus bolak-balik, terus kemudian dia menghasilkan panas dan aliran listrik di sepanjang seluruh permukaan dari wirenya, sehingga sedikit demi sedikit itu akan mengikis dari material benda kerjanya. Adapun wire yang digunakan itu wire sangat tipis ya. Nah, nanti perlu diperhatikan setelah ini nanti ada tugas 1 ya, ada waktunya 1 minggu sampai minggu depan, nanti saya infokan di grup. Oke, sebentar masih ada yang masuk. Lanjut. Jika kalian melihat ada sebuah proses yang kalian lihat baik itu di short YouTube, di YouTube ataupun di halaman media sosial kalian mungkin melihat sesuatu hal yang mirip seperti puzzle atau invisible gaps. Jadi terlihat seperti kotak biasa, tetapi kotaknya ini seperti tidak terlihat terpotong gitu ya. Tapi sebetulnya ini sudah diproses lebih lanjut. Nah, lebih jelasnya kita coba play ya. Tolong diinfo kalau misalnya videonya tidak play ataupun suaranya tidak keluar. Mungkin suara juga ada penjelasan di suaranya terkait tentang proses. Part 2 of how we made this is here. We received a bunch of questions that we hope to answer today. Suaranya muncul kayak? Muncul Pak. Oh ya, oke. Mungkin sambil saya munculkan caption, bisa nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa caption ya. Today with our guide Ben and our EDM machine. Anyways, so how are these made? First, we select our steel. Next, we use the bandsaw to cut the steel block down to a manageable size. Once, then twice. Then we deburr the block to remove sharp edges and burrs. Next, we use the mill to square it up and bring it to size. We hand file any sharp edges. Next, we take it to the grinding room. A magnet holds the steel block on the table while the surface grinding machine is operating. A coolant is applied while grinding. Between grinds, we turn the magnet off and use the hose to wash away any steel particles. We then use our hole popper to make pilot holes so we can thread the EDM wire. The coolant is deionized water. A brass electrode burns 4 holes for the 4 puzzle pieces and 2 as backup. Next, we program the machine. Then we load the steel block into the EDM. We mostly use brass wire that's 10/1000ths of an inch thick. That's about 3 times the size of a human hair. For some projects, we use a wire that's 4/1000ths of an inch thick. The typical tolerance for a project like this is 1/10 of a thousandth of an inch. We fill the tank with deionized water so the liquid has 0 electrical current.
The water is safe to touch, which is why we can put our camera lens underwater. After threading the wire, it creates an electrical arc that burns away any conductive material. The water flushes the material waste away, and the water is recycled. Despite this, the water gets very dirty within 5 minutes or so we can't see much after that point. After one piece comes out, we rethread the wire to cut the next piece, and so on. After about 2 hours of machining, the last piece comes out. We chop up the spent wire to be recycled. We put on the finishing touches using the manual surface grinder. Hey Ben, do we sell these? So why is this capability important to us as a company? We do use the same process to make molds for parts we make in our plastic injection molding machines. For example, we mold our E4T cover, and it needs to be so precise that this lens can be installed perfectly. Thanks for watching. Oke, mungkin sebelum kita mulai tanya jawab ya, saya coba ulas sedikit. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa invisible gap pada sebuah kubus dari bahan metal yang awalnya kalian lihat ini bentuknya ya seperti yang biasa, itu kemudian pada saat digoyangkan menjadi sebetulnya sudah terpotong di dalamnya, atau misalnya ada bagian yang terpisah ya, dua bagian yang terpisah. How we made this is here. We received a bunch of questions that we. Nah, sehingga hasil akhirnya tadi kan seperti ini. Nah, proses yang dilakukan karena ini adalah semua yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan mesin non konvensional biasanya masuk dalam kategori presisi ya, mesin presisi. We hope to answer today with our guide Ben and our EDM machine. Dimana tadi ya mesinnya kita tadi gunakan EDM mesin. Dimana EDM mesin itu secara keseluruhan gambar secara umum ya, ini bentuknya seperti ini. Terus kemudian dimana tadi ada wire, terus kemudian dia akan direndam oleh cairan, ya dia namakan tadi namanya cairan dieelektrik gitu ya. Jadi dieelektrik itu cairan tapi memang berfungsinya untuk menghantarkan listrik terhadap benda kerjanya saja ya. Yang makanya tadi dibilang bahwa benda kerjanya itu haruslah konduktif katanya. Ya kalian pelajari di fisika kan ada yang material konduktif, ada konduktor, ada insulator. Nah, itu maksudnya. Anyways, so how are these made? First we select. Jadi dia jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, membuatnya itu dari bongkahan besar, terus kemudian dia potong. Nah, dari potongnya di sini untuk preparasi sebelum masuk, di sini dia sengaja bahwa ini karena bentuknya presisi, dia harus haluskan permukaan. Nah, di sini haluskan permukaannya tadi bukan termasuk dalam kategori non konvensional ya. Tadi di sini dia dijelaskan ada next dia di sini ada mesin sewing ya untuk atau misalnya untuk memotong, dia untuk memotong bongkahan atau balok dari logamnya itu tidak bukan termasuk dalam kategori ini ya, tapi ini untuk persiapannya nanti yang dianggap prosesnya itu dari yang terakhirnya itu ya. Apakah ini bisa atau tidak dari awal ini dipotong menggunakan proses non konvensional? Jawabannya ya bisa di sini. Tapi kita ulas dulu ya konsep yang dimaksud dari video ini. Pertama dia menggunakan mesin gergaji ya, mesin sewing. Use the bandsaw to cut the steel block. Tadi dibilang dia namanya mesin bandsaw katanya. Down to a manageable size. Once, then twice. Nah, setelah dia potong, terus kemudian dia potong lagi, terus dia potong lagi. Nah itu seperti yang kita ketahui bahwa hasil pemotongan, kalau kalian coba dibubut atau dimiling, hasil pemotongannya itu akan menimbulkan bari ya di bagian di bagian tepinya. Bari itu maksudnya permukaannya menjadi tidak halus ya, ada lebih kasar. Itu pasti sangat dipastikan ada muncul ya. Then we deburr the block to remove sharp edges. Nah, makanya tadi dia bilang sharp edges-nya itu atau bagian permukaan ujungnya yang tajam tadi dia bilang itu harus dihaluskan dulu atau dihilangkan barinya sehingga tidak ada istilahnya
faktor lain yang mengganggu gitu ya. And burst. Next, we use the mill Nah, to square it up and bring it to size. terus kemudian setelah edges-nya itu atau sudut-sudut bagian ujungnya itu sudah tidak tajam, makanya dia dibilang di sini dihaluskan dari permukaan setiap sisi. Ini haluskan setiap sisi kenapa? Karena kalau sejatinya gitu ya, kalau kalian lihat balok logam atau besi yang kalian beli di mana di lapangan gitu ya, itu terlihat seperti rata, ya kan? Tapi kalau misalnya kita diperbesar atau kita menggunakan alat ukur seperti surface roughness, itu kekasarannya cukup tinggi ya. Jadi memang tidak terlihat oleh mata, tapi kalau kita mau membicarakan mesin presisi atau misalnya untuk beberapa komponen yang presisi itu tidak disarankan jika tidak dilakukan surface treatment ya. Salah satunya di sini adalah menggunakan milling. Dia milling adalah untuk slab milling di bagian permukaan. Walaupun nanti di permukaannya nanti tetap akan di grinding katanya tadi. We hand file any sharp edges. Next, we take it to the grinding room. Nah, ini tadi sudah bilang, makanya setelah itu dia masuk ke grinding room. Makanya tadi dari milling itu untuk meratakan, terus kemudian dari yang sini dia mulai menghaluskan, makin halus lagi. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan 1 bahwa semakin mesh-nya itu semakin tinggi, maka itu jadi semakin halus. Makanya urutan atau tingkatan dari mesin grindingnya itu biasanya bertahap ya. Nah, salah satunya contoh misalnya yang kalian lihat di sini yang mesin grindingnya itu bertahap dia. Jadi misalnya dia nggak bisa kalau misalnya mau meratakan itu langsung potong 10 mili misalnya atau 20 mikron misalnya. Itu nggak bisa 20. Jadi dia tetap satu layer, dia coba 1 mikron atau misalnya 2 mikron. Itu setelah itu baru coba lagi bahwa agar yang pertama adalah kualitas hasil pemotongannya lebih bagus, lebih halus, terus kemudian toolsnya juga menjadi lebih cepat, lebih awet ya. Terus kemudian juga panas yang dihasilkan juga tidak membebani. Jadi pernah saya jelaskan bukan bahwa dalam proses pemasinan baik konvensional maupun non konvensional pasti dia akan menghasilkan panas. Ya. Nah panas ini yang dihindari. Makanya panas yang berlebih itu suka diberikan tambahan berupa cairan coolant. Cairan coolant di sini tujuannya ya salah satunya tadi untuk mengurangi panas, sehingga panas itu adalah salah satu penyebab utama terjadinya deformasi, baik deformasi plastis maupun elastis, apalagi terjadi pada satu logam. Makanya dari itu diminimalkan terjadinya panas yang menyebabkan kerugian-kerugian lain ya. Selain deformasi ya banyak kerugian yang lain seperti misalnya terjadi pemuaian pada tool pahat sehingga bentuknya berubah sehingga nanti geometrinya jadi tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan ya. Nah, kita lanjutkan coba. Ini masih dia proses menggunakan mesin konvensional. A magnet holds the steel block on the table while the surface grinding machine is operating. A coolant is applied while grinding. Iya, ini tadi dia bilang sebelum di grinding tetap ditambahkan coolant ya. Seperti yang kita lihat di sini coolantnya cukup kental. Jadi bisa dibilang bahwa ini rasionya mungkin lebih dari 1:20 dari coolantnya. Di sini bisa menunjukkan bahwa semakin kental atau semakin rasio coolant dengan airnya semakin rendah, maka bisa dipastikan bahwa mungkin panasnya lebih besar atau gesekannya terjadi lebih banyak gitu. Terus seperti yang kalian lihat di sini di bagian pemotongan dari grinding, mungkin ada yang beberapa yang pernah nyoba grinding seperti ini ya, grinding manual, mungkin di lab kita belum ada. Nah itu proses penghalusannya itu tidak langsung satu bidang. Misalnya ini satu bidang lebarnya itu misalnya 20 cm ya, itu nggak bisa kita semuanya. Biasanya di prosesnya itu seperti ini, sedikit-sedikit, makin ke tengah ya. Jadi misalnya jaraknya 2 cm bolak-balik sudah oke, terus 2 cm lagi bolak-balik gitu. Kita lanjut. Between grinds, we turn the magnet off and use the hose to wash away any steel particles. Nah, itu ini tambahan aja tadi dia katanya untuk membersihkan ya. We then use our hole popper to make pilot holes so we can thread the EDM wire. The coolant is deionized water. Ini dia jelaskan tadi bahwa nanti akan diproses menggunakan EDM wire itu
di dalam cairan dieelektrik. Nah, dari cairan dieelektrik itu tetap harus diuji bahwa ini tetap untuk motong ya. Tadi kan bentuknya kan panjang ya, persegi panjang. Nah, dia akan bentuk jadi seperti kubus itu sudah dipotong menggunakan EDM wire, menggunakan wire EDM. Nah, makanya tadi tujuannya adalah kalau misalnya dipotong lagi tadi pakai bandsaw atau misalnya sawing itu malah jadi kasar lagi, nanti diproses milling lagi, diproses grinding lagi. Nah, itu maksudnya agar lebih sedikitnya itu sudah lebih presisi ya. Brass electrode burns 4 holes for the 4 puzzle pieces and 2 as backup. Next, we program the machine. Then we load the steel block into the EDM. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwa baik konvensional maupun non konvensional kita tetap melakukan desain, gambar, dan juga pemrograman tadi dibilang. Karena saya bilang CNC bisa aja dari konvensional maupun non konvensional. Di mana CNC itu adalah logic untuk mengatur pergerakan dari tools terhadap benda kerja. Gimana dia bergerak misalnya sejauh misalnya X plus 2, terus kemudian dia bergerak X plus 2 tapi Y1, terus kemudian X plus 2 Y1 Z-nya 0,5 misalnya. Nah, itu arah pergerakannya itu dari per aksisnya itu ditentukan arah pergerakannya. Nah, agar sesuai antara pergerakan dari CNC terhadap pergerakan CNC untuk mengatur tools terhadap benda kerja, ini kan beda nih antara program dengan kenyataan, karena kan pergerakan satu unit X1 itu di X1,0 di CNC itu belum tentu menjadi 1 mikron di mesinnya gitu, di wire EDM atau di mesin yang lain. Itu menunjukin bahwa kita harus memerlukan perbandingan sehingga kita memerlukan kalibrasi dulu. Then we load the steel block in. Setelah digambar, terus kemudian kita buat pemrogramannya dari CAD menjadi CAM misalnya. To the EDM. Nah, terus kita harus menentukan dulu ini permukaannya itu titiknya segimana halus, segimana rata. Ini kan menggunakan dial indikator ya. Terus kemudian nanti dia akan menentukan posisi zero-nya itu posisi zero dari benda kerjanya itu di titik mana. Nah, karena kalau misalnya kalian berpikir ini akan jadi ribet sekali, masa setiap kayak gini harus memproses seperti ini. Jawabannya adalah jika kalian membuat produknya custom atau produknya itu enggak mass production gitu. Kalau di pabrik-pabrik kan, kalau misalnya kalian di pabrik Yamaha, Honda, Toyota misalnya, membuat itu per hari itu part itu tuh ngebuat langsung 10.000, sehari 10.000, besoknya 10.000, itu kan mass production. Kalau mass production berarti tidak perlu lagi setting, hanya perlu pemantauan kualitas. Jika kualitasnya sudah melenceng, baru boleh disetting kembali agar kualitas sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau misalnya pembuatannya custom, misalnya ada Honda pesannya cuma 20 pieces. Nah, setelah 20 pieces ini selesai, terus ganti produk lain, ya setting ulang seperti ini. Tetap hal itu sudah dilakukan. Tapi kalau untuk yang mass production, itu nggak perlu ya. Jadi hanya di awal saja. Nah, di sini makanya dia mulai melakukan pengukuran agar yang dibuat di program itu sesuai dengan yang dibuat di dalam mesin. Use brass wire that's 10,000ths of an inch thick. Tadi dijelaskan bahwa wire-nya itu atau kawatnya ini itu terdiri terbuat dari brass atau kuningan. Bentar, ada yang gabung. Oke. Terus di sini tadi dia bilang 1,000. Ini mungkin penjelasannya mungkin per 1.000 apa ya dia jelaskan. Tapi di video setelah kita play nanti dia jelaskan bahwa itu lebih kecil dari 3 kali rambut katanya. Jadi di sini jika rambut kalian dibagi 3 kali, rambut 3 buah rambut kalian dikali 3, nah itu tetap lebih kecil yang ini katanya. That's about 3 times the size of a human hair. For some projects, we use a wire. Nah, ini contoh dicoba di That's trading. 4,000ths of an inch thick. The typical tolerance for a project like this is 1/10 of a thousandth of an inch. We fill the tank with deionized water.
Tuh kan tadi dibilang bahwa tank itu kan diisi full, diisi penuh oleh cairan dieelektrik sebelum diproses. Jadi dipenuhkan dulu. Kok kelewat. Maaf. Program the machine. It's 10,000ths of an inch thick. That's about 3 times the size of a human hair. For some projects, we use a wire that's 4,000ths of an inch thick. Ya, saya maaf. Ini tadi dia jelaskan bahwa di sini 10,000 inch thick ya. Jadi mungkin penjelasannya jadi ketebalannya 1/1000 dari inchnya tadi. About 3 times the size of a human hair. For some projects, we use a wire that's 4,000ths of an inch thick. The typical tolerance of an inch. Liquid has 0 electrical current. The water is safe. Nah, tadi dibilang bahwa tadi dielectricnya itu adalah 0 electric current ya. Jadi benar-benar si airnya itu fungsinya memang untuk mengalirkan listrik itu terhadap benda kerjanya. To touch, which is why we can put our camera lens underwater. After threading the... Nah, ini probe lens itu maksudnya itu ya, lensa kamera yang dipasang. Sebetulnya kenyataannya tidak perlu ya, tapi di sini dipasang untuk memperlihatkan proses secara detail karena untuk buat video ini dia. The wire, it creates an electrical arc that burns away any conductive material. Ini tujuannya tadi ya, probe lens atau kamera itunya untuk melihat dari proses yang langsung terjadi di benda kerja secara dekat ya. The water flushes the material waste away and the water is recycled. Nah, tadi dibilang bahwa pada saat proses pemotongan itu waste-nya atau gramnya itu akan terdorong atau misalnya dia akan teralirkan ke aliran dielectricnya, jadi akan tersaring, jadi nggak berkumpul. Kan kalau misalnya kalian proses bubut itu akan mengumpul di situ ya gramnya. Nah di sini tadi dijelaskan itu akan terdorong karena cairan ini itu tidak diam gitu. Cairan ini itu dipenuhi tapi dia bergerak. Nah nanti mungkin secara garis besar, secara teori mungkin nanti akan ada handout atau misalnya slide terkait dengan teori dari ini ya. Despite this, the water gets very dirty within 5 minutes or so we can't see much after that point. After one piece comes... Oke, setelah prosesnya selesai, seperti yang kalian lihat gambarnya adalah seperti ini. Nah, kalau gambar seperti ini sebetulnya bukan termasuk proses invisible gap, karena gapnya masih kelihatan. Nah, jadi di sini dia jelaskan nanti bahwa setelah membuat yang satu, nanti dia ini kan buat isinya ya, mau ngebuat isinya, terus kemudian dia akan ngebuat kedua kali, yaitu ngebuang yang bagian dalamnya. Yang ini dalamnya dipakai, yang satu dia yang dalamnya dibuang, tetapi dengan perbedaan toleransi. Anggap misalnya tadi ketebalan dari wire-nya itu misalnya sangat kecil itu ya, misalnya hanya 0,1 mili misalnya, 0,1 milimeter. Nah itu gap yang terjadi di sini adalah 0,1 milimeter. Itu udah pasti, bahkan lebih, mungkin 0,1 lebih sedikit karena terjadinya panas, pengikisan oleh panas. Nah mungkin selanjutnya itu dia akan membuat yang produk yang selanjutnya dia jika kita ngebuat lebar dari benda isinya itu adalah anggapnya 11, maka setelah 11 itu terpotong dia akan terpotong jadi 2 ya. Makanya dari itu nanti dia ngebuat lagi bagian dalamnya itu dipotong sesuai dengan selisih dari yang gapnya. Jadi nanti hampir tidak ada gapnya. Makanya di sini judulnya adalah zero tolerance machining. After one piece comes out, we rethread the wire to cut the next piece and so on. After about 2 hours of machining, the last piece comes out. Tadi dia setelah 2 jam ya. Nah ini tidak dijelaskan 2 jam itu dia ngebuat berapa piece ya. Kalau misalnya ngebuat dia 10 ya berarti tinggal dibagi aja ya.
240 menit 120 menit dibagi 10 berarti satu prosesnya 12 menit gitu maksudnya. Oh, tapi di sini 4 ya. Kalau dia buatnya 4 berarti tadi 2 jam ya. Berarti satunya setengah jam berarti prosesnya. Berarti yang itu saya bilang makin presisi makin satu presisi satu mesin itu biasanya dia memproses menjadi semakin lambat ya. Karena balik lagi ke konsep yang di awal yang tadi dijelaskan, dia akan mengikis sedikit demi sedikit. Berbeda dengan proses manual itu pemotongannya bisa aja dipaksakan. Kalau yang sini nggak bisa. Jadi dia harus mengikis sedikit demi sedikit dari benda kerja. We chop up the spent wire to be recycled. We put on the finishing touches using the manual surface grinder. Hey Ben, do we sell these? So why is this Jadi dibilang bahwa setelah itu tidak ada proses lagi. Jadi sebetulnya setelah kita gabungkan capability important to us as a company? We do use the same process. Nah, terus tadi di video ini maksudnya dijelaskan bahwa apakah hanya untuk buat seperti tadi aja seru-seruan atau buat mainan gitu ya, itu dijelaskan ya jelas tidak, bahwa penggunaan di sini, penggunaan secara praktis itu salah satunya adalah untuk mold making atau dice and mold. Jadi pada saat kalian membuat dice itu tidak bisa kalian memberikan gap yang cukup besar terhadap tadi isi dengan bagian luar. Makanya pada saat membuat dice, dia kan pernah saya jelaskan, pada saat ngebuat mesin progresif itu dice-nya itu menjadi lebih presisi ya. Nih saya contohkan di YouTube. Dan sambil nunggu jangan lupa tadi yang sudah yang belum screenshot dulu ya buat foto option sih. Baik, Bapak. Oke, kita coba share screen dari video dulu. Oke, sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Pak, sudah. Nah, ini contohnya mesin press progresif yang saya pernah jelaskan di kelas, bahwa mesin press itu ada yang mesin press satuan, ada yang juga mesin press progresif. Gimana cara kerjanya itu akan terus menekan dari awal benda kerja menjadi produk akhir. Nah, kadangkala yang dihasilkan itu melalui proses yang banyak ya. Yang pertama misalnya membuat lubang, yang kemudian membuat lekukan, terus kemudian dia membuat slot. Itu banyak proses, biasanya terdiri dari 3 atau 5 proses sekaligus ya. Kita lihat. Wah, kalau pakai ini bisa. Nah, di sini bisa dilihat, di sini dia ada beberapa bagian, ini 1, 2, 3, 4, dan ini 5. Nah, ini prediksi saya ini kalau dilihat dia ada 5 dice yang dipasang dalam satu punch ya, dalam satu line secara keseluruhan. Jadi setelah satu proses itu, kemudian dia pelatnya itu akan jalan, terus kemudian ditimpa lagi, berjalan ke proses 3 dan seterusnya. Sebulan lukis jadi. Nah, dia bisa dilihat di bagian kaki ini, sebelah kiri dia ada feeder atau misalnya pengumpan ya, pengumpan atau
pelat yang akan terus-menerus tertarik sampai selesai. Nanti kalau habis baru diisi ulang. Nah, operator fungsinya hanya untuk memastikan bahwa tidak terjadi abnormal pada satu mesin, terus kemudian produk yang hasil pemotongan NG-nya itu terbuang, terus kemudian yang produk yang itunya sudah masuk ke dalam box ya. Terus dipastikan juga biasanya karena ini bentuknya otomatis, operatornya itu mengecek kualitas dari produknya, baik dari dimensi, misalnya mau kekasaran dan lain-lain itu harus dicek. Terus kemudian kita cek. Nah ini ya, ini sebelah kiri terlihat ada pengumpan dari yang gulungan ini itu dipasang di ujung dan dia akan terus-menerus tertarik secara otomatis. Ini berlaku bukan hanya di logam ya, di yang lain juga sama, baik di kertas ataupun di polimer ya. Oke, itu kita coba lanjut ke sini. Process to make molds for parts we make in our plastic. Tadi dibilang bahwa untuk membuat mold ya. Jadi makanya tadi kalau mold yang dibuatnya itu tidak secara presisi, maka hasil yang dibuat, contohnya tadi membuat dice-nya itu, membuat produknya itu malah menjadi toleransi menjadi semakin buruk gitu. Makanya tadi untuk dice and mold itu biasanya lebih presisi itu lebih bagus, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih terkontrol. Plastic injection molding machines. For example, we mold our E4T cover and it needs to be so precise that this lens can be installed perfectly. Nah, itu tadi bilang, kalau misalnya ini tidak dibuat secara presisi itu, tidak mungkin produk ini akan dipasang pas antara casingnya. Tadi dia dijelaskan di sini adalah lens tadi ya bilang. Ini untuk pas di sini. Karena tadi makin dice moldnya semakin tidak presisi, maka pada saat prosesnya kan terjadi getaran atau gerakan akibat pemprosesan itu akan menambah toleransinya. Jadi apabila dice and mold-nya sudah cukup presisi, kesananya lebih enak untuk ngaturnya. Makanya dice and mold biasanya pemesanannya cukup lama dan pengerjaannya cukup teliti ya. Thanks for watching. Itu salah satu yang pernah saya jelaskan, ada studi kasus terkait salah satu produk ya, yaitu di sini membuat invisible gap menggunakan wire EDM. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Muhammad Ridho ya. Iya, Pak. Pertanyaannya, kan kalau di IDM ini electrical discharge machining, benda kerja atau material yang dipakai itu harus material konduktif ya, Pak ya. Karena memanfaatkan aliran listrik. Terus kalau misalnya materialnya ini nggak bisa nganterin listrik atau non konduktif, itu kira-kira IDM ini masih bisa dilakukan nggak, Pak? Atau nggak bisa sama sekali? Itu pertanyaan. Oke, terima kasih Ridho. Jadi konsepnya itu dibuat material konduktif itu karena aliran listrik sebetulnya dia bisa, aliran listrik menghasilkan panas ya tadi pada saat prosesnya. Bentar, saya pindah ke sini. Nah, aliran listrik ini kan dari yang mengalir pada wire itu kan terjadi karena arus bolak-balik dari listriknya. Nah, arus bolak-balik ini dari listrik itu secara terus-menerus dia akan menghasilkan panas. Nah, panas ini yang berperan sebagai pengikisan dari material benda kerjanya itu sedikit demi sedikit. Nah, apa yang akan terjadi jika benda ini kita ubah menjadi plastik, misalnya polimer? Jawabannya bisa, tetap bisa motong. Tapi pertanyaannya, jika motong, apa yang akan terjadi? Apakah dia kan isolator gitu ya, bukan konduktif, tapi apakah tetap bisa terpotong apa tidak? Nah, pertanyaannya bisa terpotong, tapi benda kerjanya menjadi tidak teratur atau benda kerjanya menjadi tidak beraturan. Tidak beraturan ini tidak beraturan ini terjadi itu karena
jika kita melihat dari sifat dari material polimer, atau misalnya kita sebutkan misalnya kita motong botol plastik misalnya materialnya PET misalnya. Nah, material PET ini jika dia ada panas, dia akan mengkerut. Bentuknya jadi berubah misalnya. Dia bisa motong, tapi dia akan mengkerut. Terus misalnya apakah mengkerutnya itu jika tidak masalah, yang penting bisa motong, ya itu bisa. Tapi yang akan terjadi nanti akan terjadi lelehan sedikit lelehan, terus kemudian lelehannya itu malah membuat benda kerjanya menjadi tidak teratur atau tidak terbentuk ya. Sedangkan yang kita gunakan di sini kan benda kerjanya itu akan diproses atau akan digunakan menjadi satu benda ya. Salah satunya tadi dies and mold. Tuh, kalau yang untuk plastik bisa, tapi bentuknya jadi tidak teratur, jadi malah mengkerut bahkan meleleh gitu ya. Itu harusnya dihindari. Oke, itu misalnya karena terjadi material PET atau polimer ataupun jenis polimer yang lain memiliki temperatur leleh yang sangat rendah. Berbeda dengan logam, temperaturnya lebih tinggi dibandingkan dengan polimer, sehingga pada saat dia meleleh, itu ada material dieelektrik tadi, dia mendinginkan secara langsung. Jadi sudah mengikis dingin, mengikis panas lagi, mengikis dingin. Sedangkan kalau yang di polimer itu pada saat dia dipanaskan, itu langsung leleh gitu. Langsung leleh, akhirnya tidak kembali ke bentuk awal. Nah, kasus berikutnya, bagaimana jika material non-konduktif yang lain tapi bukan temperatur lelehnya rendah, misalnya temperatur lelehnya tinggi ya. Contoh misalnya kita motong brick misalnya, atau bata atau batu misalnya. Apakah bisa? Pertanyaannya bisa, tapi akan jadi lama. Karena kalau kalian lihat dari material properties atau physical properties dari batu gitu ya, stone atau brick atau bata, itu temperatur lelehnya itu sangat tinggi sekali gitu. Bahkan untuk dipotong aja mungkin dipanaskan di tanur atau misalnya kita bakar, itu dia cenderung tidak akan terpotong, tapi malah cenderung hancur. Anggap saja misalnya wire EDM ini kita panaskan sangat tinggi sehingga dia mampu untuk memotong batu, bisa. Tetapi si panasnya ini itu malah akan balik lagi menghancurkan si batu dari benda kerjanya itu. Jadi sudah temperaturnya sangat tinggi ya, anggap misalnya si logamnya ini dia temperatur lelehnya 600 sampai 700 derajat. Nah, terus kemudian pada saat batu ternyata sampai 2000 derajat Celcius, sudah menggunakan energi yang sangat tinggi, terus kemudian waktunya lambat, terus ternyata hasilnya juga tidak terlalu bagus. Itu pertimbangan dari kenapa yang dipilih adalah misalnya konduktif, salah satunya logam misalnya. Ada juga material yang tadi non konduktif, baik temperatur lelehnya tinggi maupun temperatur lelehnya yang rendah gitu. Itu dua-duanya tidak direkomendasikannya seperti itu. Ini analisis saya sampai saat ini, walaupun kita tidak tahu bahwa perkembangan dari wire EDM mungkin akan sangat maju ya ke depannya. Mungkin bisa di ini lagi, bisa ditingkatkan lagi. Mungkin itu ya, Muhammad Ridho. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada yang lain mungkin yang menanggapi? Ya, gimana Muhammad Jaki? Baik, izin bertanya. Berarti kalau untuk wire EDM ini kan tadi seperti Bapak jelasin bisa aja untuk kayak motong bata atau material-material lain selain non-konduktif. Berarti emang terkhusus untuk material konduktif aja ya? Atau emang ada semacam buat pengaturan khusus untuk kayak untuk bisa motong dari material yang non-konduktif ini? Cukup, Pak? Ya, oke. Sebenarnya gini, pada saat kita motong satu benda, itu kan salah satunya kita belajar ini itu kan bukan cuma belajar proses ya, tapi kita memilih proses mana yang paling sesuai, baik sesuai dengan kantong, baik sesuai dengan kualitas, ataupun sesuai dengan kriteria kualitas yang lain. Nah, kalau untuk dibilang motong bisa, ya bisa, cuman tadi yang saya bilang, kualitas yang dihasilkan motong plastik akan mengkerut dan bahkan meleleh gitu ya di sepanjang itunya, bahkan nanti malah jadi tidak beraturan.
Atau di yang batu tadi, jadi bisa, tapi ternyata dia butuh temperatur yang tinggi sehingga permukaannya menjadi lebih cenderung getas ya, jadi patah. Nah, lalu kalau misalnya tadi pertanyaannya dibilang, apakah mungkin prosesnya itu malah akan jadi apakah perlu pengaturan khusus? Nah, sebetulnya pengaturan khusus itu tidak ada. Yang pasti akan disesuaikan dengan logam benda kerja ini dia akan tererosi dengan berapa derajat. Karena kan ini elektrik ya, berarti dengan listrik maka setelah berapa derajat panas yang dihasilkan berapa derajat ini memerlukan energi listrik seberapa banyak gitu. Karena gini, fungsinya gini. Pada saat kita ingin menghaluskan permukaan benda kerja, tadi dibilang di depan bahwa kita bisa pakai grinding, lapping, terus kita bisa menggunakan proses yang lain gitu ya, seperti honing misalnya, yang lebih halus. Nah, balik lagi, apakah tidak bisa Pak kita menghaluskan permukaan pakai mesin milling? Bisa. Pak, apakah bisa kita menghaluskan permukaannya pakai mesin bubut? Bisa. Nah, balik lagi, kualitas dari hasil penghalusan permukaan itu berbeda-beda karena ya istilah kasarnya expertnya berbeda-beda. Expert untuk bubut turning itu kayak gini, milling itu untuk ini. Kalau misalnya drilling untuk ini, nah kalau yang untuk permukaan emang jagonya lapping, honing, misalnya grinding. Tapi 3 ini juga ada grade-nya. Nggak bisa langsung kita haluskan menggunakan lapping atau buffing, ya nggak bisa. Itu kan untuk yang sangat halus ya. Itu juga ada urutannya. Sama seperti yang tadi konvensional, non konvensional pun harus menentukan mana yang cocok gitu. Pernah saya jelaskan kan, selain wire EDM ini non konvensional yang lainnya kita bahas tentang water jet cutting misalnya. Atau misalnya kita ngebahas nanti electrochemical atau proses yang lainnya, itu kita bisa pilih mana yang paling sesuai di antara beberapa jenis. Misalnya pertimbangannya harus menggunakan non konvensional, itu kita pilih mana yang paling sesuai kalau pertimbangannya itu. Tapi kalau misalnya pertimbangan tadi dari Jaki misalnya, Pak saya mau motong ini dari kotak dari persegi panjang jadi kotak misalnya, itu kan batasannya cuma motong ya. Kalau motong biasanya pertimbangannya nggak haruslah pakai non konvensional. Kenapa? Salah satu ciri khas dari konvensional tadi kan non konvensional itu tidak ada kontak langsung. Nah, ciri khas yang lain itu adalah proses proses non konvensional itu membutuhkan mesin yang termutakhir atau baru sehingga mahal. Terus biasanya dia menggunakan energi yang sangat tinggi. Salah satunya adalah listrik ini. Kalau menggunakan listrik panas sampai 2000, berarti listriknya butuh berapa gitu kan? Hanya untuk motong balok. Nah, kalau untuk motong balok aja kan mubazir ya. Kalau cuma motong balok ya nggak usah lah pakai non konvensional. Bisa, Emir. Kalau misalnya kalau misalnya tidak perlu presisi yang tinggi atau tidak perlu kualitas yang khusus, cuman memotong aja ya nggak usah pakai non konvensional. Konvensional di sini kan tujuannya tadi untuk salah satunya presisi ya. Terus tapi dengan konsekuensi energinya besar loh. Berarti energinya besar berarti biayanya besar. Itu konsekuensinya. Tapi kalau misalnya cuma motong aja ya udah pakai gergaji aja gitu. Atau tadi pakai benso aja atau motongnya pakai yang lain. Kalau misalnya tadi misalnya permukaannya ini ya udahlah pakai welding aja misalnya untuk motong. Itu kan bisa. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi Jaki. Kalau misalnya ini bisa, ya bisa. Tapi pertimbangannya tadi, kalau tidak harus kita menggunakan ini. Makanya sebagai engineer kita harus jeli memilih proses mana. Jika kalian kerja di satu industri, mesinnya ada 10, nah itu kalian bisa milih 10 itu mana yang sesuai. Tetapi kalau mesin di industri itu mesinnya cuma ada 2, ya berarti pilihannya antara 1 atau 2. Gitu. Tapi kalau misalnya mesinnya itu mau buat presisi, tapi dia nggak punya mesin presisi, salah satunya kayak wire EDM, berarti nggak bisa bikin presisi, gitu maksudnya. Jadi kita harus tetap menganalisa yang saya jelaskan di pertemuan 1. Kalian
fungsinya bukan memahami proses, tapi kalian mampu menganalisa proses fenomena yang terjadi dalam suatu proses. Saya gimana, Jaki, apa sudah terjawab? Sudah Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Apa ini? Oh, Muhammad Iqbal. Silakan Pak Muhammad Iqbal. Izin Bapak bertanya sedikit. Ya. Saya trigger sama ini sih Pak, judul dalam video tersebut ya. Nah, dari situ bagaimana sih mesin dari Wear IDM ini bisa memastikan tingkat presisi yang ya zero toleransi gitu Pak. Nah, itu yang jadi saya pertanyaan, bagaimana parameter-parameter penentuannya, terus pengerjaan dari si mesin ini itu sampai ke zero toleransi seperti itu Pak. Mungkin segitu sih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ini yang nanya Muhammad semua ya, tiga-tiganya. Oke. Muhammad Iqbal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, zero tolerance machining. Nah, kalau kita mengacu pada mata kuliah pengukuran atau misalnya di metrologi, yang namanya toleransi adalah kemakluman dalam satu dimensi. Misalnya kalau kalian toleransi atas dan toleransi bawahnya ditentukan, maka makin sempit ukuran toleransinya, maka semakin presisi pula produk itu gitu ya. Nah, itu jika semakin kecil. Kalau misalnya semakin mendekati 0, ya berarti sangat presisi. Nah, di sini dibilang bahwa zero tolerance machining ini dia menunjukkan bahwa pada saat itu dia itu akan memotong ya si wire-nya ya. Si wire itu kalau misalnya dia diameternya itu 0,1 mili, berarti dia akan motong betul-betul 0,1 mili. Gitu. 0,1 mili dia akan motong 0,1 mili. Walaupun faktanya memang tetap ada loss ya. Loss itu maksudnya sekian persen gitu yang menjadi pemuaian atau kepotong yang lebih dari itu. Tapi biasanya dia akan memotong sesuai dengan itunya. Jadi makanya dibahas bahwa zero tolerance machining ini prosesnya itu kalau motong segitu dia akan memotong ya segitu. Kalau motongnya satu ya satu. Berbeda kalau kalian misalnya contoh kalian menggunakan milling misalnya. Pada saat kalian menggunakan milling, membuat slot aja. Misalnya diameter milling kalian ketahui misalnya ternyata 2,5 mili misalnya. Nah, terus kalian proses, ternyata pas diukur loh, ternyata kok jadi 3,7. Nah, itu kan melenceng ya. Nah, itu salah satunya untuk yang dimaksud dengan yang di video ini zero tolerance machining. Nah, yang saya tangkap lagi zero tolerance machining yang di video ini yaitu adalah tadi pada saat dia mengatur geometri dari isi dan luarnya, dia menggunakan ya kalau kalian belajar gambar teknik itu ada kalau kalian belajar gambar teknik itu ada apa namanya istilahnya GDT ya, Geometric and Dimension Tolerance. Nah, itu adalah pengaturan, salah satunya adalah istilahnya ada MMC dan LMC. MMC itu maksimum kalau M itu maksimum material condition, kalau LMC itu least material condition. Jadi dua-duanya itu ngaruh nih. Kalau misalnya yang satu yang dalam itu udah diatur LMC, yang luarnya diatur MMC, sehingga pas pada saat dipasang dia akan menjadi Is 1/10. Then, do we sell these? Nah, pada saat akan diproses, dia akan menjadi sangat presisi ya, hampir terlihat tidak ada toleransi atau motongnya itu benar-benar pas. Nah, itu yang saya tangkap ada dua kesimpulan. Yang pertama terkait dari hasil pemotongan dari wire, yang kedua terkait dengan zero tolerance machining yang terkait dengan LMC dan MMC yang begitu presisi sehingga bisa dipasang. Kalau misalnya kalian penasaran, Pak, saya juga bisa dong ngebuat pakai milling atau pakai bubut yang konvensional. Pertanyaannya bisa, tapi untuk mengejar zero tolerance atau misalnya MMC LMC itu akan sulit. Itu pasti akan menghasilkan jeda lagi sepersekian. Itu akan beberapa kali kalian coba
ini ya, akan kalian coba beberapa percobaan trial and error. Mungkin itu Iqbal ya. Baik, Bapak, siap. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin saya next dulu ya bentar. Ini sebetulnya studi kasusnya banyak. Ini kalau kita bahas akan lebih panjang. Ini ini udah videonya udah tidak ada nih. Nah, ini ada lagi proses-proses yang lain. Nah, ini kita coba pahami konsepnya. Nanti kalian bisa pahami dari slide-nya. Nanti ini saya download jadi PDF. Kalian bisa cari videonya di YouTube. Terus kemudian pahami dari konsepnya. Nah, EDM yang bertanya saya hold dulu ya bentar. Yang ini saya jelaskan singkat dari teori yang nanti kalian mungkin pelajari masing-masing. Nah, yang kalian pelajari, yang kalian di EDM konsepnya adalah jika yang bagian atasnya ini adalah sebuah wire, terus kemudian dia semakin didekatkan dengan benda kerjanya itu kan tidak rata sempurna gitu ya. Nah, bagian yang paling dekat dengan benda kerja dengan wire-nya yang sehingga menghasilkan panas, ya kan? Sehingga setelah menghasilkan panas, itu proses yang kedua, itu fenomena yang kedua yang terjadi adalah bagian luarnya ini itu akan dipanaskan terus-menerus kan, makin dekat dia makin panas. Sehingga dia akan terkonsentrasi oleh tekanannya tadi. Setelah kemudian semakin panas, kemudian terjadi lonjakan listrik nih di antara kedua yang paling dekat ini. Yang paling luar gimana? Yang agak jauh itu terjadi lonjakan listrik juga, tetapi itu tidak sebesar yang paling dekat gitu. Sama seperti yang kalau kalian coba dekati listrik gitu ya. Yang paling yang konduktif yang dekat dengan yang jauh pasti dia akan menghasilkan keterikatan listrik yang paling kuat di bagian depan. Nah, terus kemudian setelah terjadi lonjakan listrik, apa yang terjadi? Fenomena yang keempat yang terjadi adalah mulai mengikis sedikit demi sedikit benda kerja yang sudah terpapar listrik dan panas tadi. Dia mulai terkikis makin kecil, terus kemudian bagian luarnya itu akhirnya masuk ke tahap 5. Ini yang hitam itu bukan benda kerja yang terpotong ya, tapi karena terkikisnya itu sedikit demi sedikit. Ini ceritanya sudah terkelupas bagian luar sehingga satu siklus ini sudah tercapai. Nanti diulangi lagi, yaitu dari proses 5 ini siklus yang terdekat mana itu dia akan memanaskan. Ini kan jika ternyata yang paling terdekatnya itu satu titik ya, dan faktanya itu kan tidak satu. Yang terkonsentrasinya itu akan jadi lebih banyak, dan itu bisa dalam satu kali jalan, dia jalan 1 mikron aja itu akan terkonsentrasi ke ratusan atau ribuan titik panas dan listrik yang terjadi. Nah, secara umum ini bisa kalian pahami ya di sini 0,1 sampai 0,25 mm dari wire-nya. Temperaturnya bisa 8.000 sampai 12.000 derajat Celcius ininya. Nah, di sini dia deionized water yang tadi disemprotkan dan cairannya. Nah, tadi yang saya bilang tadi, cairan ini tidak diam, dia akan bergerak terus, masuk ke pompa, difilter dulu, terus yang sudah clear tadi, yang tidak ada gramnya, terus kemudian disemprotkan lagi, ditambahkan terus-menerus. Jadi hasil pemotongan tadi, dia akan terdorong, terus bergerak. Nah, ini yang dibilang tadi. Pada saat terjadi pemotongan, itu ada istilah spark gap sama slot. Nah, ini yang terjadi jika wire diameter itu mau mulai memotong, sehingga di bagian kiri kanan atasnya itu ada terjadi panas. Jadi terus wire-nya itu akan dari bagian atas dia akan memberikan umpan feeder, terus kemudian ke bawah. Terus kemudian yang bawah juga menggiling. Jadi si airnya bergerak, wire-nya pun bergerak. Nah, ini juga prosesnya tadi bisa kalian pelajari ya, seperti yang saya bilang tadi di pertemuan 1, bahwa kita untuk proses teori itu kita bisa pelajari masing-masing. Justru yang kita bahas ini adalah fenomena yang terjadi atau hal-hal menarik yang terjadi pada saat prosesnya ya, analisisnya. Nanti pertemuan berikutnya jika ada pertanyaan terkait tentang wire EDM setelah kalian baca ya, itu juga boleh ditanyakan.
Ini secara umum ya penjelasannya sama kayak tadi ya, ada wire yang ungu, yang apa orange ini, terus kemudian dia memotong benda kerja yang sudah terpotong jadi yang biru, kemudian terpotong sedikit demi sedikit. Ada istilah slot tadi sama spark gap juga sama. Terus di sini dia menggunakan anggap aksisnya itu ada XY dan UV. XY itu untuk pergerakan dari benda kerja, kalau UV itu pergerakan dari toolsnya. Ini bisa aja dua-duanya geraknya, atau misalnya geraknya hanya benda kerjanya diam, hanya bergerak wire-nya, atau ada juga bergerak benda kerjanya, wire-nya diam. Itu ini bisa menyesuaikan. Nah, ini juga prosesnya sudah dijelaskan tadi. Kalau secara lebih besarnya lagi tadi ada electric discharge sedikit demi sedikit yang terkelupas ya. Nah, ini tadi moving direction, dia itu bergerak terus. Terus di sini juga ada nozzle ya, discharge spark ya. Yang nozzle yang mengatur tadi pergerakan dari wire. Ini ada wire tank tadi untuk dipompa dan difilter. Ini ya oke, penjelasan dari wire ini cukup detail. Di sini jika kita detailkan ada beberapa puli sebelum dia masuk ke dalam proses pemotongan. Tapi intinya di dalam gambar ini adalah di bagian atas dan di bagian bawah itu dua-duanya ada nozzle. Jadi nozzle atas itu pengumpan, nozzle bawah untuk menarik. Nah, di mana yang bagian atas dan bagian bawah itu dia masing-masing adalah untuk mengatur ketegangan dari si wire-nya. Jadi tidak boleh terlalu tegang, tidak boleh terlalu lembek misalnya. Oh, ternyata malah terlalu kendor. Nah, itu sensor akan membaca bahwa dia akan mengencang gitu ya. Terus kemudian apabila misalnya dia tidak bergerak, nah itu si wire itu akan semakin tipis karena proses panas yang terus menerus. Jadi sebelum tipisnya itu putus, jadi dia akan tergulung ke bawah. Tergulung bawah karena semakin tipis karena panas dan listrik tadi digantikan dengan bagian atas yang sudah yang masih baru gitu ya. Nah, di sini penjelasannya tadi diameternya kira-kira 0,1 sampai 0,25 mm. Mungkin ada juga yang lebih tipis ya untuk perkembangan zaman sekarang, mungkin sangat mungkin ya. Bahannya tadi brass, kuningan atau bahan-bahan yang lain seperti molybden, graphites, thick and thin layer composite. Ini juga memungkinkan bentuknya adalah composite. Atau di sini juga jelaskan bisa aja ternyata bisa dioptimasi menggunakan coating atau layer wire. Di pertemuan pertama saya sudah jelaskan kan bahwa logam itu bukan hanya logam tapi bisa di wire dilapisi atau digabung dengan yang lain seperti yang tahan panas misalnya seperti keramik atau misalnya dengan benda-benda campuran lain bagian luar dilapisi sehingga kekuatan panasnya lebih kuat. Ketahanan panasnya lebih kuat atau misalnya mampu untuk menahan getarannya jadi lebih bagus. Nah, ini ada beberapa parameter proses tadi yang sudah ada yang sudah ada yang bertanya. Dalam proses manufaktur mungkin kalian berpikir proses manufaktur kan cuma pakai proses kerja aja, yang penting bisa kerja. Nah, ini mohon pahami bahwa analisis yang bisa kita tentukan itu cutting speed. Ada beberapa parameter cutting speed, spark gap, MRR, spark energy, wire feed, wire tension, flow rate. Nah, anggap ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 parameter. Nah, 7 parameter ini kita belum bisa menentukan mana yang paling optimal. Apakah cutting speed-nya kecepatannya 1, 2, atau misalnya ternyata 1, 1,1, 1,2. Nah, itu kita belum tahu mana yang sesuai. Nah, itu yang perlu kita optimasi, kita perlu analisis. Nah, itu tugasnya engineer untuk menentukan mana yang paling sesuai. Terus kemudian kita menentukan spark gap yang sesuai kalau jika kita dalam konteks wire EDM. Terus kita menentukan MRR, seberapa cepat material itu terpotong. Ya makin cepat makin singkat waktunya, tapi balik lagi semakin cepat itu membutuhkan berapa banyak listrik dan panas yang diperlukan dan butuh berapa banyak energi berarti yang diperlukan. Dan hasilnya bagus atau tidak itu tidak bisa kita paksakan, jadi tetap dibutuhkan yang paling optimize ya. Terus spark energi ini lagi-lagi pasti butuh listrik berapa gitu yang diperlukan. Terus wire feed tadi kecepatannya dalam per menit itu berapa.
terus kemudian ada wire tension ketegangannya berapa, dan flow rate aliran airnya. Aliran air di sini berpengaruh terhadap kualitas hasilnya. Nah, ini kayak bisa kalian baca. Nah, di sini ada wire EDM menggunakan cam. Kalian bisa cari. Ini saya coba menggunakan Gibbs cam, menggunakan wire EDM, dicoba, oh ternyata bisa menggunakan simulasi. Jadi bukan menggunakan di solid cam atau misalnya di ANSYS. Ini saya belum lihat ya. Ini kalau kalian bisa coba, kalian bisa coba-coba ini. Ini mungkin nanti ada salah satu tugasnya, salah satunya menggunakan ini ya, simulasi, dan atau itu tugas yang lain nanti saya sampaikan di grup. Oke, cukup. Ada yang bertanyakan silakan sebelum sebelum lanjut selanjutnya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, oke, Wahyu Zainanda. Oke Pak, baik. Izin bertanya terkait dengan tembaga yang dipakai pada saat ke benda kerja itu untuk yang udah tergulung ke bawah itu bisa dipakai lagi nggak sih Pak? Atau memang harus pakai yang baru terus supaya tidak mengalami putus saat kena benda kerja? Oke, terima kasih Wahyu. Jadi spool atau tadi wire yang sudah digunakan itu pada dasarnya dia tidak memiliki kualitas yang sama lagi dengan yang sebelumnya. Ya, hal itu disebabkan oleh panas yang berlebih. Panas yang berlebih pada satu material atau terutama logam itu dia akan mengalami banyak kerugian. Salah satunya adalah dia menjadi rapuh, dia menjadi lebih terkelupas ya secara kasat mata tidak terlihat, tapi bagian luarnya dia akan rapuh dan terkelupas gara-gara paparan tadi panasnya. Terus kemudian setelah mengalami tension, dia juga kemungkinan dia akan menjadi lebih tipis, dan itu tidak sesuai standar yang di awal ya, yang sudah kita hitung. Jadi untuk jawabannya apakah tetap mau bisa digunakan atau tidak, biasanya sih tidak bisa digunakan lagi, tapi bisa di recycle. Recycle itu ya berarti bisa digunakan ulang untuk produk lain atau digunakan untuk wire yang baru atau wire recycle gitu ya. Karena logam kan masih bisa didaur ulang ya. Nah itu, tapi walaupun itu prosesnya mungkin lebih khusus lagi ya. Gitu. Mungkin itu Wahyu Jainanda. Oke Pak. Ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada saya stop share dulu. Bentar, saya stop recording ya.